Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statistika bisnis. Di sini kami ingin membahas salah satu materi yang sangat berguna di dunia pekerjaan, yaitu uji hipotesis rata-rata. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Kevin dan Rejus Sunapitupulu dengan NIM 65320012. Dan saya, Rafa Nindya Salsabila dengan NPM 653240004. Saya Munifah Rauda Amani dengan NPM 653240015. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan pengujian, klaim, ataupun statement populasi berdasarkan data sampel. Contohnya, apakah rata-rata pengeluaran pelanggan lebih dari 100.000? Apakah waktu produksi kurang dari 8 jam? Nah, selanjutnya ada hipotesis nol. Hipotesis nol ini juga sering disingkat dengan H0. Hipotesis nol dalam statistika adalah pernyataan awal atau asumsi dasar yang ingin diuji kebenarannya. Biasanya, hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada efek atau tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara variabel-variabel yang sedang diteliti. Misalnya, ketika kita ingin mencari tahu kebenaran dari rata-rata ini apakah sama dengan 5 menit. Selain hipotesis nol, ada pula hipotesis alternatif atau biasa diberi simbol H1. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Hipotesis ini menyatakan bahwa ada efek, ada perbedaan, atau ada hubungan antara variabel-variabel yang sedang diuji. Mudahnya, kalau hipotesis nol itu bilangan yang gak ada apa-apa, maka hipotesis alternatif adalah bilangan yang ada sesuatu yang terjadi. Misalnya, rata-rata kurang dari 5 menit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis hipotesis dan bentuknya. Jika hipotesis 0, maka new sama dengan new 0 atau bisa disebut klaim awal. Nah, jika hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, maka new tidak sama dengan new 0 atau diartikan dua arah. Atau jika new lebih besar dari new 0 atau new lebih kecil dari new 0, itu diartikan dengan satu arah. Kalau hipotesis alternatif menyatakan ada perbedaan tapi tidak jelas arahnya, ini mengartikan dua arah. Sedangkan kalau hipotesis alternatifnya mengatakan lebih kecil atau lebih besar, ini satu arah. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji hipotesis. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu H0 atau hipotesis awal dan H1 atau hipotesis alternatifnya. Langkah kedua, kita pilih nilai alfa atau taraf signifikansinya. Nah, ini biasanya 0,05 atau 5%. Nah, langkah selanjutnya, kita hitung statistik uji atau T statistiknya menggunakan rumus T sama dengan X bar kurang mu 0 per S per akar N. Nah, langkah 4, kita cari nilai T tabel berdasarkan derajat bebas, yaitu DF sama dengan N kurang 1. Nah, langkah terakhir, kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kalau T hitungnya lebih ekstrim, maka H0-nya itu ditolak. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai materi yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini saya memiliki contoh soal kasus. Bisa dilihat di sini, saya memiliki kasus untuk menguji apakah rata-rata waktu pelayanan kurang dari 5 menit. Di sini saya memiliki data untuk N, yaitu jumlah sampel sebanyak 25 orang, rata-rata waktunya 4,7 menit, untuk standar deviasinya 0,5, mu 0-nya sama dengan 5, alfanya 0,05. Langsung saja kita masuk ke cara pengerjaannya. Langkah pertama, di sini kita akan menentukan H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya mu sama dengan 5 dan H1 mu kurang dari 5. Selanjutnya, langkah kedua menentukan alfa. Di sini alfa seperti yang ada di data yaitu sebesar 0,05. Nah, maka uji satu arah ke kiri. Langkah ketiga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusnya adalah T sama dengan X bar min mu 0
dibagi standar deviasi per akar N. Nah, kita masukkan saja angka-angka ini yang diperoleh dari data yang kita miliki. Jadinya, T sama dengan 4,7 dikurang 5 dibagi 0,5 dibagi akar 25, menghasilkan minus 3. Nah, untuk langkah keempat, DF sama dengan 24. Dari mana ini asalnya? Dari rumus yang ini. Jadi untuk mencari DF adalah N dikurang 1. N di sini adalah 25 dikurang 1 menjadi 24. Nah, T tabel untuk alfa 0,05 satu arah adalah minus 1,711. Langkah kelima adalah dari hasil tadi ditemukan bahwa hasil perhitungan adalah minus 3. Minus 3 kurang dari minus 1,711. Maka dari itu H0 ditolak. Selanjutnya, saya akan membahas tipe-tipe kesalahan yang biasa terjadi. Nah, yang pertama ada tipe pertama itu false positive, di mana kita menolak H0 yang padahal sebenarnya benar. Lalu yang kedua ada false negatif, kita tidak menolak H0 padahal sebenarnya salah. Nah, biasanya kita mengatur agar alfanya kecil supaya risiko tipe 1 kecil, tapi itu bisa membuat tipe 2 meningkat. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian uji hipotesis rata-rata dalam dunia nyata. Uji hipotesis ini bukan cuma teori loh, banyak digunakan dalam menilai apakah promosi berhasil meningkatkan penjualan, lalu melihat apakah pelatihan berhasil meningkatkan produktivitas, dan juga mengecek apakah rata-rata produk itu sudah sesuai standar. Jadi, kesimpulannya, uji hipotesis ialah dasar pengambilan keputusan berbasis dengan data. Nah, demikian video kami. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami konsep-konsep dan langkah-langkahnya. Sampai jumpa di video statistika berikutnya. Terima kasih.